usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Segala hormat dan puji kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang memberi kekuatan serta hikmat kepada kami untuk menjalani hidup kami pada hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat pemagaran dan penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami di dalam keadaan yang sehat dan selamat sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang telah tercurah pada kayu salib, yang telah menguduskan kami sehingga kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menghampiri Engkau di dalam doa dan pujian kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, mengatasi kekhawatiran dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, Rasul Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah-tengah ketidakpastian di dalam kesulitan. Karena ia pernah mengalami karam kapal, ia pernah dipukul, ia juga selalu dipenjara. Namun, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia menguatkan hati para sahabatnya yang juga mengalami ketidakpastian di dalam kesulitan, dan ia berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Rasul Paulus berbicara tentang pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan pada saat dia mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan mengupaskan bagaimana caranya kita mengatasi masalah di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan pemelihara kita. Rasul Paulus berkata, "Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dalam arti, Rasul Paulus yakin bahwa kepada Tuhanlah adalah tempatnya kita boleh membicarakan apa yang ada di dalam hati kita sebagai beban, sebagai pergumulan yang mendatangkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Perkataan Rasul Petrus ini sangat menguatkan iman kita pada saat ini. Memang hidup ini tidak mungkin akan terlepas dari ketidakpastian, baik itu merupakan keputusan besar yang mempengaruhi hidup kita, baik masalah keluarga maupun kesehatan tubuh jasmani, dan juga kehidupan rohani. Kita harus belajar tentang Tuhan yang Maha Kasih yang selalu memperdulikan kita. Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Tuhan berjanji, sekalipun seorang perempuan dapat melupakan anak dari kandungannya, tidak menyayanginya, namun Tuhan tidak pernah melupakan kita sebagai anak-anak ketebusannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengundang kita pada saat ini untuk melepaskan segala kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti, dengan menyerahkan semuanya itu kepadanya, karena Dia selalu memperdulikan setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Karena kekhawatiran merupakan celah yang dapat dipakai oleh iblis melemahkan iman kita, sehingga kita lupa akan kehadiran Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada kekhawatiran yang di dalam hidup ini yang harus kita serahkan kepada Tuhan pada saat ini? Percayalah akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, nyatakan semua kepada Tuhan di dalam doa.
Nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Penuhilah diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya. Sepenuhnya jangan membiarkan sukacita dari Allah yang sejati hilang dari diri kita. Jangan mendua hati tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mendua hati adalah orang yang selalu bimbang, tidak mempunyai pendirian, dan tidak setia. Hal yang seperti ini tidak boleh dibiarkan menguasai kehidupan kita yang sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9 berkata, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang kita doakan dengan Tuhan, dengan iman, adalah kunci utama kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan saat kita mencurahkan isi hati kita kepadanya? Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kita lalui. Tuhan itu adalah pendengar yang baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang selalu membentuk pikiran dan hati kami. Kami senantiasa berada di landasan iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bimbinglah kami agar kami sungguh percaya di dalam hati kepada-Mu sebagai Tuhan, pendengar kami yang setia. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal, dan duda serta orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam hidup mereka pada saat ini, agar mereka diberi kekuatan serta pengharapan saat mereka putus asa. Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka dengan pengertian tentang berkat pemeliharaanmu kepada mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena kami menyembah Allah yang memperdulikan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini, sekalipun kami makin hari makin menghadapi keadaan yang tidak memberi keselamatan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka yang menimpa hidup ini. Tuhan, ampunilah kami sebagai umat manusia yang tidak menghormati dan menghargai kebaikan-Mu bagi kami selama kami menikmati kebaikan-Mu di atas bumi ini. Oleh karena dosa kami, bumi ini menjadi hancur. Tuhan, berkatilah hidup kami kembali. Kuatkanlah iman setiap isi keluarga umat-Mu, agar tetap di dalam kesatuan seperti yang Engkau kehendaki. Sekalipun mengalami berbagai kesulitan di dalam rumah tangga, kami percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dapat melakukan perkara yang ajaib di dalam setiap rumah tangga. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun kami tetap bersatu di dalam nama-Mu yang selalu memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang masih berada di dalam kedukaan Tuhan Engkau hiburkan mereka, yang berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau tetapkan iman mereka,
yang masih terikat dengan roh-roh tenung dan roh sihir. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu mendengar dan menjawab seruan doa kami. Dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.